Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat sains kabarnya semuanya? Semoga sahabat sains kabarnya dalam keadaan sehat ya. Walaupun di situasi seperti saat ini pandemi, sahabat sains harus tetap semangat belajar ya. Selalu jaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan dan jangan lupa tetap olahraga secara teratur. Yuk kita berolahraga. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan praktikum tentang respon imun terhadap penyakit. Nah, tujuan eksperimen pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui respon antibodi terhadap penyakit pada sistem imun melalui simulasi. Kemudian yang kedua, mengetahui tugas sel-sel memori pada antibodi dalam mengenali antigennya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan praktikum, saya akan menceritakan sedikit tentang teorinya ya. Nah, sistem kekebalan tubuh atau yang biasa disebut dengan imunitas adalah suatu sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi, penyakit atau biasa disebut dengan kuman. Penyakit atau kuman ini berupa protein asing yang berbeda dengan protein dalam tubuh kita. Kita biasa menyebutnya dengan antigen. Nah, antigen oleh tubuh dianggap sebagai sesuatu yang asing, harus disingkirkan, harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Nah, sistem pertahanan tubuh yang bertugas untuk menghancurkan dan menyingkirkan antigen disebut dengan antibodi. Sahabat sains, kira-kira bisa membedakan tidak ya antara sistem kekebalan tubuh alami dan sistem kekebalan tubuh buatan? Oke, sabar, tenang. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem kekebalan alami. Kita akan memberi contoh dan menganalogikan ya teman-teman. Jika tubuh kita terserang suatu penyakit, misalnya campak ya teman-teman, tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan campak tersebut. Nah, antibodi ini menyebabkan tubuh menjadi kebal terhadap penyakit campak tersebut. Kekebalan terhadap suatu penyakit yang dimiliki tubuh tanpa perlakuan tertentu itu disebut dengan sistem kekebalan secara alami. Contohnya tadi sahabat, kita terkena penyakit campak. Nah, secara tidak langsung antibodi dalam tubuh kita sudah terbentuk. Mungkin sahabat pernah mendengarkan apa itu kolostrum? Ya, air susu yang pertama kali keluar, ASI yang pertama kali keluar itu mengandung banyak sekali antibodi bagus untuk kesehatan didik bayi. Yang kedua yaitu sistem kekebalan tubuh secara buatan. Kalau buatan otomatis dibuat ya. Nah, contohnya apa? Pernah mendengar kata vaksin? Nah, akhir-akhir ini kita sering ya, ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Kira-kira vaksin itu apa sih? Oh iya, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Kalau kita pernah disuntik polio, otomatis kita pernah dimasukkan dalam tubuh kita ini adalah virus polio yang dilemahkan. Itu adalah vaksin. Kalau vaksinasi itu apa ya kira-kira sahabat sains? Ada yang tahu jawabannya apa? Silahkan komentar ya. Nah, sebelum kita praktikum, kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja sih yang akan kita perlukan. Yang pertama, ada NaCl. Kemudian ada serbuk Fe. Ini ada serbuk Fe ya, sahabat sains. Kemudian ada apa? Ada magnet. Ada magnet. Kemudian ada gelas kaca. Ada gelas kaca. Kemudian ada plastik. Nah, itu sahabat sains, alat-alat yang kita perlukan untuk praktikum tentang respon imun terhadap penyakit. Nah, kira-kira nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita simak ya. Sahabat sains, mudah tidak alat-alat dan bahannya dicari di sekitar rumah? Pastinya mudah ya, karena kita masih proses belajarnya di rumah. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan pun harus yang ada di sekitar rumah. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah-langkah praktikum. Sahabat sains sudah siap? Sudah siap? Siapkan gelas nih guys, gelas ya sahabat sains. Kemudian kita masukkan NaCl-nya dalam gelas. Oke, bisa? Oke. Selanjutnya apa langkah selanjutnya? Kemudian kita memasukkan serbuk Fe. Serbuk Fe ini kita masukkan ya pelan-pelan. Yang ketiga, karena ini NaCl dan Fe-nya kita aduk-aduk ya supaya bercampur rata. Kita aduk-aduk sahabat sains. Nah, setelah kita kocok-kocok seperti ini, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, tercampur ya. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Kita mulai menggunakan magnet. Magnet ini kita akan bungkus dengan menggunakan plastik. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita tutup dan dimasukkan ke sini. Kemudian kita kocok kembali. Nah, ini sahabat sains hasilnya. Ketika kita sudah mengaduknya, dari sini kemudian kita mengambilnya. Nah, ini nanti akan kita amati ya, sahabat sains. Kemudian kita melepas. Nah, ini adalah
hasil yang sudah kita pisahkan antara Fe dan NaCl-nya. Hasilnya seperti ini. Sahabat sains, setelah kita memisahkan antara NaCl dengan Fe, kita kemudian amati kira-kira banyak Fe-nya atau banyak NaCl-nya. Kira-kira banyak yang apa ya? Nanti silahkan data tersebut silahkan ditulis di kolom tabel yang sudah disediakan. Perhatian sahabat sains, ternyata botol kaca ini merupakan tubuh manusia, sedangkan NaCl itu merupakan sel manusia, sedangkan Fe itu merupakan serbuk, merupakan patogen atau zat penyakit. Dan magnet ini kita ibaratkan yang kita bungkus plastik tadi itu adalah merupakan antibodi yang akan menyerap Fe. Jadi dapat disimpulkan apa sahabat sains? Ya, bisa dipahami sahabat sains? Udah bukan praktikumnya? Silahkan mencoba di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan sahabat sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.